Shalom, selamat pagi, salam patunggilan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam Sapa Pagi hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dulu kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan menyediakan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mendekat kepada Tuhan, membaca dan merenung firman Tuhan. Urapilah kami, mampukan kami Tuhan untuk bisa membaca, menghayati, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 18, 19, dan 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema Sapa Pagi kita kali ini adalah menang atas pergumulan hidup. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya sebagai manusia kita pernah mengalami ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan adalah segala sesuatu, baik itu keadaan kita, kondisi kita, di mana kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mampu untuk kita melakukan apa-apa. Apa yang membuat kita tidak berdaya, Bapak Ibu? Manusia bisa mengalami ketidakberdayaan karena tekanan-tekanan dalam hidupnya. Tekanan-tekanan itu bisa berupa masalah yang selalu datang dalam hidupnya. Masalah yang bertubi-tubi dialami manusia. Belum selesai satu masalah, sudah ada masalah lagi. Dan terus-menerus. Terkadang membuat seseorang tidak berdaya. Bapak Ibu, ketika kita mengalami ketidakberdayaan, apa yang kita rasakan dan apa yang akan kita lakukan dalam ketidakberdayaan itu? Terkadang dalam ketidakberdayaan itu, Bapak Ibu, kita merasa bahwa hidup kita, hidup yang sungguh-sungguh membebani. Ketika kita merasa tidak berdaya karena dihimpit oleh masalah, kita merasa sendiri. Kita merasa bahwa orang lain tidak akan mampu menolong kita. Dengan masalah dan tekanan-tekanan hidup, terkadang bisa membuat seseorang cuek dengan sekelilingnya. Dengan masalah yang dihadapi, orang bisa apatis.
diam saja, tidak melakukan apa-apa, hanya merenungi nasibnya, masalahnya, memikirkan terus masalahnya, sehingga muncullah stres, lebih-lebih depresi, bahkan lebih dari itu Bapak Ibu. Ketika ketidakberdayaan itu menghimpit manusia dan manusia tidak bisa melakukan apa-apa, terkadang manusia bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang sangat miris. Manusia bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita diceritakan di sebuah bar. Ada seorang pemuda yang datang. Pemuda ini adalah seorang pemuda yang mempunyai beban yang sangat berat. Terlihat dari wajahnya yang kosong pandangannya. Lalu pemuda itu duduk. Dia menghadap minumannya. Dia memandang segelas minumannya yang berwarna cairan kekuningan. Lalu tiba-tiba ada segerombolan pria yang bertubuh tegap juga masuk ke dalam bar. Lalu dia mendekati seorang pemuda, menatapnya sebentar. Pria bertubuh tegap itu mengambil minuman pemuda dan meminumnya, lalu tertawa-tawa. Apa yang terjadi dengan pemuda, Bapak Ibu? Si pemuda menangis. Pria bertubuh tegap sangat heran. Loh, mengapa dia menangis? Lalu dengan merasa bersalah, dia mendekati sang pemuda dan merasa iba. Dia menepuk pundak si pemuda dan mengatakan, "Maaf, sorry, saya sudah meminum minumanmu. Tapi tenang saja, minumanmu nanti akan saya ganti." Pemuda memandang sang pria tegap itu. Lalu dia berkata, "Hari ini hidupku sungguh sial. Pagi tadi aku dipecat dari pekerjaanku. Lalu aku pulang. Aku juga mengalami kesialan karena motorku dicuri. Aku berusaha pulang, naik ojek. Sampai tiba di rumah akan membayar ojek itu, ternyata dompetku hilang. Lalu aku masuk ke dalam rumah, menceritakan semuanya kepada istriku. Yang terjadi adalah istriku marah-marah. Terjadilah pertengkaran hebat di rumah. Aku habis akal. Aku putus asa. Kesialan demi kesialan ada melingkupi hidupku. Maka aku berniat untuk mengakhiri hidupku dengan bunuh diri dan minum racun. Ternyata racun itu belum aku minum. Kamu sudah meminumnya terlebih dulu. Sungguh ini kesialan lagi yang aku alami." Bapak Ibu, dari cerita ini kita melihat ketika seseorang diperhadapkan dengan berbagai masalah dalam hidupnya, terkadang tidak habis pikir, tidak
kuat dalam hidupnya, putus asa seperti seorang pemuda ingin mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah pergumulan dalam hidup kita ini menjadikan kita orang yang lemah, menjadikan kita kalah? Ternyata tidak. Bagaimana cara kita mengatasi setiap pergumulan dalam hidup kita sehingga kita layak untuk menjadi seorang pemenang? Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur. Kita akan bisa mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan hidup kita jika kita, yang pertama adalah introspeksi diri kita sendiri. Mengapa? Barangkali tanpa sadar kita ikut ambil bagian dalam setiap masalah yang kita alami. Baik itu sikap kita, baik itu tingkah laku kita, apapun yang kita lakukan. Terkadang Bapak Ibu, ketika kita ingin mengubah sesuatu yang baru, atau mungkin mengubah pandangan orang terhadap diri kita, diperlukan waktu untuk kita mampu mengubah diri kita terlebih dahulu. Yang kedua, di ayat 18, di sana diceritakan pemazmur berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dalam setiap penderitaan, dalam setiap masalah dan beban hidup pemazmur yang saat itu dikejar-kejar musuh, saat itu dia merasa ketakutan, dia merasa bahwa hidupnya sendiri. Yang dia lakukan, dia mencari Tuhan dalam doanya. Dia meminta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat beban hidupnya. Dan tidak itu saja yang dimintanya. Dia ingin Tuhan mengembalikan kepercayaan dirinya untuk bisa kuat menjalani kehidupan yang menakutkan itu. Pemazmur meyakini ketika dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti menolongnya. Yang ketiga adalah berani menatap masa depan. Artinya adalah Bapak Ibu, berani memandang sebuah pergumulan bukan hal yang menakutkan dalam hidup kita, tetapi sebaliknya kita melihat bahwa pergumulan adalah sarana bagian hidup di mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan ada. Tuhan ingin memperlihatkan kuasa-Nya bahwa Dialah Allah yang sanggup menolong kita. Untuk itu, mari menjalani setiap pergumulan bersama-sama dengan Tuhan tanpa rasa takut, karena Dia adalah Allah yang akan terus mengiring hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita putus asa. Yang keempat, bersyukur. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Sangat sulit jikalau bersyukur dalam setiap ketidakberdayaan. Memang sulit. Mari kita bersama-sama belajar melakukannya. Karena ketika kita mampu bersyukur, ada dampak yang sangat luas yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur, mampu mengubah keburukan-keburukan menjadi sebuah kebaikan-kebaikan.
Dengan bersyukur, mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dengan bersyukur, mampu mengubah keputusasaan menjadi sebuah harapan. Dengan bersyukur, kita mampu merasakan dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan merasakan berkat-berkat yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Mari bersama-sama kita belajar untuk melewati setiap pergumulan kita bersama dengan Tuhan dan menjadi pemenang dalam setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan hidup kami. Ajar kami terus, iring kami terus Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang bagi kami terasa berat. Mampukan kami meletakkan kepercayaan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, demikian Sapa Pagi kita pagi hari ini. Selamat menjalani proses mengatasi setiap pergumulan bersama-sama Tuhan, dan selamat menjadi pemenang dalam setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam Patunggilan.